Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Pratiwi Hafili, NIM 9414240014. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan tugas video dari tugas sebelumnya dengan judul Langkah-langkah penginputan data Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan analisis SPSS. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi rata-rata lama sekolah atau RLS, angka partisipasi murni atau APM, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT terhadap pertumbuhan ekonomi, apakah berpengaruh positif atau negatif. Nah, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah tingkat pengangguran. Namun, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi murni belum tentu selalu positif dan signifikan, tergantung pada kondisi dan kebijakan pendidikan di suatu wilayah tertentu. Nah, langsung saja kita mulai ke langkah-langkah penginputan data dengan menggunakan SPSS. Nah, langsung saja kita ke variabel field. Di kolom pertama itu ada nama atau name. Di sini kita harus menulisnya dengan sesingkat mungkin. Yang pertama itu kita taruh RLS. Kita tulis RLS. Yang kedua APM. Kemudian TPT dan PE. Nah, di kolom label kita tulis rata-rata lama sekolah, yang kedua angka partisipasi murni atau APM, yang ketiga tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan yang terakhir itu ada pertumbuhan ekonomi. Terus selanjutnya kita ke data view. Di sini sudah langsung ada yang tadi kita tulis, dan kemudian kita akan memasukkan data yang sudah ada ke dalam kolom yang tersedia. Kita klik, kita masukkan datanya ke dalam kolom. Nah, ini sudah. Lalu kemudian kita ke variabel view lagi dan ke kolom value. Di situ ada titik 3. Kita akan ke titik 3 dan menuliskan ke dalam kolom itu 0 itu sama dengan miskin dan 1 itu sama dengan tidak miskin. Kemudian kita pencet OK. Nah, dan selanjutnya kita ke analisis, terus kita pilih regresi linear. Nah, kemudian kita memasukkan data-data itu ke dalam kolom yang ada. Setelah memasukkan data ke dalam kolom, selanjutnya kita klik OK, dan akan muncul output seperti ini. Akan saya tampilkan ke
layer selanjutnya. Nah, muncul output seperti ini. Yang pertama itu ada model summary. Bisa kita lihat di nilai R square itu sebesar 0,354. Artinya sebesar 0,34 variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi murni. Kemudian juga ada adjust R. Nilai adjust R square itu ada sebesar 0,160. Nah, selanjutnya pada tabel kedua itu ada ANOVA. Di tabel ANOVA ada nilai F yaitu sebesar 1,823% dengan signifikan sebesar 0,207. Artinya, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi murni secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tabel koefisien. Pada tabel koefisien terdapat variabel-variabel. Nah, yang pertama itu ada rata-rata lama sekolah dengan nilai 0,500 dengan signifikan 0,193%. Yang kedua itu ada angka partisipasi murni sebesar minus 0,079 dengan nilai signifikan sebesar 0,597%. Dan yang ketiga itu ada tingkat pengangguran terbuka dengan nilai sebesar minus 1,399% dengan signifikan 0,146%. Nah, itulah penjelasan saya mengenai tahapan-tahapan penginputan data dengan menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.